Hak asasi manusia itu adalah aset, intangible aset termahal di planet ini, yang hari ini kita punyai. HAM ini adalah aset termahal. Ada tangible aset, ada intangible aset. Salah satu aset paling termahal di dunia itu adalah hak asasi manusia. Saudara dan saudari sekalian membayangkan, waktu saya dampingi Presiden Prabowo Subianto di UN General Assembly di New York, semua orang mata di seluruh Indonesia, seluruh dunia berpaku kepada orang-orang yang muncul dan tampil pada saat itu. Presiden Macron, Perdana Menteri Kanada, Perdana Menteri Australia, hampir negara-negara Amerika Latin, Amerika Utara, Afrika sebagian, Asia sebagian, negara-negara Eropa mengungkapkan penderitaan yang dialami, jeritan kemanusiaan bangsa Palestina. Pada saat yang sama kita dipertontonkan bahwa hak asasi manusia menembus batas suku, agama, ras, dan antar golongan. Bukankah kita, terutama yang kaum Nasrani, mereka menempatkan Israel itu imperium dominium menurut kehendak Bible. Tapi umat-umat pemimpin-pemimpin yang Nasrani hadir mendukung Palestina. Itu hanya karena human right. Hanya karena human right. Saya ini Katolik. Sejak dilahirkan lawan Israel itu sama dengan masuk neraka. Tapi saya hadir tepuk tangan pertama ketika Presiden Prabowo pidato menyatakan dukungan kepada bangsa Palestina. Hanya karena human right. Oleh karena itulah, maka aset termahal ini dipersembahkan oleh Prabowo Subianto bagi bangsa Indonesia dalam periode kepemimpinannya, saudara sekalian. Membentuk Kementerian Hak Asasi Manusia adalah legasi besar dan tonggak sejarah sebagai sumber pusat perdamaian peradaban bangsa Indonesia sebagai bangsa yang bermartabat hak asasi manusia. Bagi Presiden sudah selesai. Presiden segalanya punya, tapi dia berikan persembahan kepada anak cucu yang akan lahir di seantero Nusantara, seluruh rakyat Indonesia dan bangsa Indonesia hari ini untuk masa yang akan datang. Legasi besar, legasi monumental. Dengan berani membentuk Kementerian Hak Asasi Manusia. Kalau boleh saya sampaikan, Kementerian Hak Asasi Manusia melalui menteri dan wakil menteri
dapat melakukan apa saja untuk demi bangsa Indonesia, terutama dalam kemajuan hak asasi manusia, adalah sebuah apresiasi, sebuah perhatian, sebuah perintah yang tidak mungkin bisa diberikan kepada menteri-menteri. Karena apa? Karena Presiden tahu bahwa hak asasi manusia itu penting. Kita kan 5 tahun ini bangun penguatan. Yang rusak kita recover, perbaiki. Yang bagus kita pertahankan, maintenance. Yang tidak ada kita bangun 5 tahun. Setelah itu 5 tahun berikutnya akselerasi sampai 2034. 5 tahun berikut kita mempengaruhi kawasan. Baru 5 tahun terakhir kita leading di tingkat dunia. Bagaimana mungkin kita leading di tingkat dunia kalau pemimpin-pemimpin tidak prominent dalam demokrasi dan hak asasi manusia? Kalau hari ini kita tidak mempersiapkan diri